Tim Silet secara eksklusif berkesempatan mengintip hangatnya suasana lebaran di kontrakan barunya bersama istri hingga sang kakak, walaupun sambil duduk di kursi roda. Sholat Idul Fitri kita salim dulu nih pada keluarga, baru kita ke makam almarhum. Alhamdulillah banget dan ini benar-benar nggak bayangin. Masih dari gema takbir kemenangan tahun ini yang tidak hanya membawa sukacita, namun juga menyimpan deretan kisah perjuangan yang menyentuh hati dari para pesohor tanah air. Berikut inilah momen lebaran penuh kisah dan perjuangan para selebritis, versi Silet. Pemirsa Silet RCTI, perayaan kemenangan tahun ini membawa secercah harapan baru bagi aktor senior Fahmi Bow. Tim Silet secara eksklusif berkesempatan mengintip hangatnya suasana lebaran di kontrakan barunya bersama istri hingga sang kakak, walaupun sambil duduk di kursi roda. Berkat kemurahan hati Raffi Ahmad, sang Sultan Andara yang diketahui telah melunasi biaya sewa kontrakan tersebut untuk jangka waktu 2 tahun ke depan, sang istri tercinta dengan bangga memperlihatkan menu favorit yang menjadi incaran keluarga, yakni risol buatan tangannya sendiri. Namun di balik keceriaan itu, realita perjuangan Fahmi masih terlihat jelas. Sang istri pun menunjukkan area kamar tidur yang kini menjadi pusat aktivitas Fahmi. Kurus nih. Iya pemirsa Silet, makasih ya udah datang ke rumah aku. Sekarang lebaran ketiga. Alhamdulillah. Senangnya udah bareng-bareng lagi sama keluarga, Gitu, ini ada kakak aku nih. Iya, ini adik. Gue udah kurus-kurus kan. Nah, ini tempat tinggal kontrakan baru dari Arafi kan. Dikontrakin selama 2 tahun. Cinta gimana? Hari-hari di sini aja. Paling kalau misalkan makan, Mbak Ayah baru pindah ke meja makan. Kalau ada tamu baru pindah. Tiap hari di kamar aja. Paling kalau misalkan makan atau sahur, buka puasa ke meja makan. Alhamdulillah udah punya kamar sendiri sama istri. Seru banget Seru sih. sih. Senang bisa kumpul lagi kan ya. Terus ngeliat faminya juga udah sehat. Alhamdulillah. Jadi kita tambah seneng lagi gitu. Ini betul istri bikin risol rogut karena pada mau datang kan, saudara-saudara pada mau datang, ini bikin ini. Dan tadi nggak sempet masak, akhirnya kita pesen ini aja nih, nasi ayam bakar. 5 tahun kan nggak pernah makan paket ketupat lebaran. Mulai tahun ini alhamdulillah saya masakin, jadi bisa makan lagi. Nah ini salah satu Favorit. Makanya aku kalau kangen ini risol bikinan dia. Di tengah kehangatan hari raya terselip rasa syukur yang mendalam dari lubuk hati Fahmi Bow. Ia merasa sangat beruntung karena perlahan namun pasti kondisi kesehatannya mulai menunjukkan kemajuan yang berarti. Selain rindu syuting demi menjaga dapur tetap ngebul, sang istri pun tidak tinggal diam. Sambil terus mendampingi proses pemulihan sang suami, ia kini mulai merintis usaha catering kecil-kecilan. Doanya sih pengen bisa berdiri aja, pengen bisa berdiri dulu. Nanti udah bisa berdiri, bisa jalan. Ya insya Allah pengen kerja lagi. Ya kalau kangen mah syuting pasti kangen lah ya. Dari dulu sih sebenarnya. Dari tahun pas masih anak-anak masih pada kecil kita udah buka usaha snack box, nasi box. Sekarang mau dilanjutin lagi pas sama ayah bareng kita lanjutin lagi. Alhamdulillah banget dan ini benar-benar
nggak bayangin gitu kan, nggak bayangin gitu kan. Aku jadi seperti ini gitu kan, terutama kesehatan lah. Tadinya aku kan yang nggak bisa apa-apa di tempat tidur, cuman telentang aja kan. Begitu dibantu sama Arafi, dibawa ke rumah sakit, ke detek penyakitnya apa, ditindakkan operasi, akhirnya aku bisa gerak dan aku bisa bangun. Saya Fahmi Bowo ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jika Fahmi Bowo diuji dengan kesehatan, maka suasana lebaran di kediaman Aji Darmaji tahun ini terasa begitu berbeda dan penuh keheningan. Untuk pertama kalinya, Aji harus melewati hari kemenangan tanpa kehadiran belahan jiwa tercinta almarhumah Empo Alpa. Ruang tamu yang biasanya ramai dengan canda tawa sang istri, kini hanya dihiasi aroma bunga sedap malam, serta deretan kue ketan hitam dan dodol yang menjadi kesukaan almarhumah semasa hidup. Jika pada liputan eksklusif Silet tahun lalu, kita melihat kemeriahan dan kesigapan Empo Alpa dalam menyiapkan segala sesuatu, kini Aji harus berbenah seorang diri, karena asisten rumah tangga pun tengah mudik. Oke pemirsa, kali ini ada tradisi sungkeman bersama keluarga. Ini dodol. Tuh, dodol. Ada. Almarhum suka ini nungguin buluk. Kue bolu ketan dikirimin dari Romangun. Biasanya almarhum request kue bolu ketan kayak gitu. Iya favoritnya. Dia seneng kue bolu kukus tapi yang ketan ya. Kacang-kacangan. Terus biasa kan diinin kacang tuh. Kacangnya juga belum ditaruh di toples. Masih ada. Ini jadi tahun kemarin Pak, ini jangan dibuang, simpan aja. Buat tahun depan, buat bunga lagi kayak gitu. Jadi saya simpen. Tradisi kapelan kita tuh nggak pernah hilang kan kayak gitu. Waktu masih ada almarhum juga. Sebelum jadi apa-apa, setiap tahun kita emang kapelan kayak gitu. Jadi kemarin kapelannya tuh cuma hilang satu kayak gitu, nggak ada almarhum kayak gitu kan. Kita foto juga kemarin nggak di rumah, di makam almarhum langsung kayak gitu. Kita abis sholat Idul Fitri kita salim dulu nih pada keluarga, baru kita di rumah nih sama tetangga-tetangga kita lebaran kayak gitu. Habis itu langsung kita nggak ke rumah Ciganjur lagi, langsung ke makam almarhum kemarin karena anak-anak si kakak si Petong mintanya langsung ke makam almarhum. Mungkin rindu kali ya kayak gitu. Berikutnya, ada yang ditinggal mudik oleh asisten rumah tangga. Ratna Listi dan keluarga membuktikan bahwa kemandirian adalah kunci utama di hari raya. Tak segan turun tangan langsung, Ratna terlihat semangat menyapu area garasi hingga pekarangan rumah yang juga dibantu sang putri tercinta bersih-bersih di dalam rumah. Dan keseruan pun berlanjut ke dapur dengan hadirnya drama masak yang menegangkan. Meski mengaku kurang ahli di dapur dan sempat terkena cipratan minyak panas, Ratna berhasil menyajikan mie dan telur ceplok spesial. Hasil masakan dadakan Ratna itu pun sukses menuai pujian manis dari sang buah hati. Halo, Assalamualaikum pemirsa Silet, terima kasih sudah datang ya. Kami berdua mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Nah ini aku di rumah berdua sama Keisha nih lagi kerja bakti. Kita bagi tugas karena bibinya belum datang dari kampung, masih mudik lebaran. Kayaknya harus begini deh ya. Iya biar lebih saling mengoreksi. Oh sana masih kurang. Iya, wah banyak debunya nih. Mundur diri. Masak yang sederhana, masak mie goreng. Sebenarnya sih enggak, ini kan terpaksa, mau gimana lagi kan gak ada bibi. Jadi aku men-challenge diri sendiri gitu loh. Gak ada bibi aku juga harus bisa gitu. Bismillah. Tuh, orang masak kenapa itu aja lah, muncrat kan. Jauh lagi dia muncratnya. Iya, ini bekasnya. Kalau pantas juga hilang. Hasil karya Mami buat Deca yang tadi banyak dramanya. Yuk.
Enak. Enak. Nilainya Ternyata berapa? ditambahin kecap lebih enak. Tahu kan? 100. Yeay, 100.